Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di podcast ini. Dan perkenalkan, nama saya Hilmi Stantogora. Saya Nurul Zaki Maulana. Saya Fatih Ahmad Ridho. Jadi narasumber kita sekarang ini adalah Mas Fatih ya. Ya. Oke. Jadi kita mulai aja. Begini Mas Fatih, saya sendiri sering mendengar tentang istilah tanda kiamat, tapi jujur saya tidak terlalu paham tuh strukturnya. Mungkin kita mulai terlebih dahulu dari sana ya. Jadi kita akan bahas apa sih kiamat sugro tuh, tanda-tandanya apa aja sih? Ya, kalau kiamat sugro itu seperti yang kita lihat sekarang, kayak banyaknya kezoliman di dunia ini, terus banyaknya perzinahan, terus durhaka di masa-masa sekarang. Itu kalau kiamat sugro tandanya. Kalau untuk kiamat kubro itu apa aja? Kalau kiamat kubro itu yang pertama ada munculnya Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi ini adalah keturunan Rasulullah SAW yang akan diutus nanti di akhir zaman untuk menyatukan kaum muslimin. Dan ciri-cirinya itu dia itu dari keturunan Ali bin Abi Thalib serta dia itu memiliki paras yang hampir mirip dengan Nabi SAW. Menarik ya. Berarti tanda-tanda kiamat kubro tuh relevan dengan kondisi zaman sekarang. Bagaimana pendapat Mas Fatih? Ya betul, kiamat sugro ini sudah sangat relevan. Dan juga Nabi SAW pernah menceritakan bahwa kita itu sudah dekatlah dengan kiamat, mengibaratkan dengan dua jari beliau yang dirapatkan. Berarti tanya kiamat itu sudah dekat. Dari munculnya Nabi SAW itu sudah masuk tanda-tanda hari kiamat juga. Saya sekarang mau nanya tentang kiamat kubro. Seberapa besar dan apa urutannya sih, kayak urutannya tuh kiamat kubro tuh apa dulu yang terjadi? Oke, buat yang pertama itu ada diutusnya Al-Imam Mahdi yang tadi keturunan Nabi SAW, yang ciri fisiknya itu seperti Nabi. Kemudian nanti akan turun juga Dajjal. Dajjal itu dia itu diutus oleh Allah untuk dia memimpin orang-orang kaum kafir Quraisy lah, banyak yang mengkafirkan orang-orang. Tapi Dajjal itu nggak bakal bisa masuk ke dua kota, ini Al-Haramain, yakni Makkah dan Madinah. Kemudian tanda-tanda selanjutnya yaitu turunnya Nabi Isa alaihissalam. Beliau akan turun dan membunuh Dajjal sehingga Islam kembali berjaya di masa itu. Lalu kemudian ada turunnya Ya'juj Ma'juj dari zaman Nabi Zulkarnain, karena Ya'juj Ma'juj itu ditahan di sebuah benteng. Namun ketika dekat hari kiamat, benteng itu akan hancur dan Ya'juj Ma'juj ini bakal tersebar luas lagi kalangan kita. Bahkan saking banyaknya mereka, mengibaratkan jika mereka minum di suatu danau, maka danau itu bisa habis. Selanjutnya Nabi Isa alaihissalam itu berdoa kepada Allah untuk agar membunuh para Ya'juj Ma'juj ini dengan cara mengirimkan seperti ulat yang nanti jatuh ke tengkuk mereka dan mereka seketika mati karena ulat tersebut, dan yang lainnya diambil oleh burung-burung bangkai. Terus selanjutnya mungkin dabah itu seperti hewan yang tidak terlihat antara belakang dengan depannya, jadi nggak bisa kelihatan, nggak bisa membedakan. Baru setelah itu nanti ada kayak angin angin yang bisa
mematikan nanti arwah-arwah kaum muslimin first level jamaah. Jadi nih kan kita sebagai muslimin nih sikap kita agar terhindar dari fitnah seperti apa sih? Sikap kita seperti apa harus apa? Ya sikap kita ya harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta mempercayai bahwa Tuhan kita itu maha sempurna dan Tuhan kita itu nggak cacat. Jadi kita harus mempercayai bahwa Allah itu maha sempurna dan akan menjaga kita selama kita masih bertakwa padanya. Subhanallah, berarti tanda kita atau kita mempelajari akhir zaman itu bukan buat membuat kita takut ya, tetapi untuk membuat diri kita menjadi lebih baik dan supaya lebih waspada Ya. tentang akhir zaman. Baik, terima kasih untuk Mas Fatih atas waktunya untuk mau jadi narasumber kita. Jadi semoga jadikan kita termasuk golongan yang siap menghadapi segala ujian akhir zaman nanti. Lanjut Mas Fatih, saya mau nanya, jadi Nabi Muhammad itu tahu nggak sih kapan terjadinya hari kiamat? Ya, jadi Nabi Muhammad sendiri itu tidak tahu pasti kapan terjadinya hari kiamat. Menurut hadis yang dibawakan oleh sahabat Umar bin Abdul Khattab radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril tentang kapan terjadinya hari kiamat ini, maka Nabi SAW bersabda, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Jadi artinya yang ditanya belum tahu, belum tentu lebih baik daripada yang ditanya. Nah, kita kan tadi udah tanya-tanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Jadi ada nggak sih dalil yang valid buat tanda-tanda hari kiamat itu yang mungkin Mas Fatih tahu? Nah kalau misalnya dalilnya itu juga ada di hadis yang sama, yakni hadis Arba'in yang kedua yang masih sama dibawakan oleh Umar bin Abdul Khattab. Nabi SAW bertanya Nabi SAW bersabda ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang tanda-tanda hari kiamat. Nabi SAW bersabda, antalidal ummata rabbataha wa antara kufatal muratal arata ya syai' yatatawwaluna fil bunyan. Jadi artinya antalidal ummata rabbataha, ketika antalidal ummata rabbataha, jadi ketika seorang budak melahirkan tuannya. Jadi ini itu mungkin ada dua makna ya, antara seorang majikan yang menikahi seorang budak, lalu si budaknya ini melahirkan anaknya itu jadi majikan, bukan jadi budak juga. Atau bisa juga tentang seorang anak yang perlakukan ibunya seperti budak. Terus dan yang kedua, wa antara kufatal murata alata, orang-orang yang bertelanjang kaki, atau sebenarnya kita sebut itu bisa orang-orang yang kurang mampu berlomba-lomba dalam membuat bangunan megah. Itu jadi sebutan Nabi Muhammad SAW tentang tanda-tanda hari kiamat. Terus jadi kan tadi pas turunnya Dajjal itu kan Nabi Isa juga turun ya. Nah, di mana Nabi Isa itu akan turun? Nabi Isa itu akan turun di Damaskus, kalau tidak salah itu di Masjid Kubah Putih disebutnya. Setelah Dajjal itu datang selama 40 hari. Nah, Nabi Isa itu bakal datang di Masjid Kubah Putih itu dan melawan Dajjal. Jadi tanda-tanda kiamat tuh bukannya ada yang trompet sangkakala ya? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu apa gitu? Kalau yang itu tuh setelah tanda-tanda yang berlanjut seperti Ya'juj Ma'juj, terus Dabbah, yang lain-lain, nah baru kiamat itu akan terjadi. Jadi sama kala yang pertama itu dia itu bakal menghancurkan dunia dan seisinya. Lalu tiupan yang kedua itu dia akan kembali membangkitkan yang mulai hancur pada masyarakat. Baik,
Terima kasih Mas Fatih atas waktunya. Assalamualaikum.